Welcome back to my video. Kali ini kita akan wawancara salah satu tentor Bimbel Enter atau English Center untuk tugas ketiga manajemen pendidikan. So, here we go. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Martu Solihah, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini mohon izin untuk mewawancarai atau interview untuk memenuhi tugas manajemen pendidikan. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Rohana Lestari, dipanggil Mbak Ana. Saya sebagai tentor bahasa Inggris di Bimbel English Center atau Enter. Oke, mohon izin untuk mewawancarai ya Mbak. Yang pertama yaitu pertanyaannya yaitu kurikulum apa sih Mbak yang digunakan di Enter tersebut? Karena di Enter adalah bimbel yang non formal, jadi belum memakai kurikulum yang pasti. Lalu untuk kelebihan kekurangan dengan kurikulum yang tidak pasti itu menurut Mbak? Karena di Bimbel Enter ada privat dan kelompok. Untuk privat kelebihannya ya mendapatkan pembelajaran yang lebih fokus gitu. Sedangkan yang kelompok itu nanti kelasnya kadang tidak kondusif gitu, seperti itu. Jadinya harus mendapatkan perhatian yang lebih dari tentornya. Lalu seberapa kesulitan dalam pengaplikasian kurikulum yang tidak pasti itu Mbak? Sulitnya ya tadi di kelas yang tidak kondusif tadi, jadi dan juga praktiknya, karena kebanyakan siswa itu masih susah dalam mengucapkan speakingnya dan juga vocabulary-nya. Lalu dalam Enter itu berapa kali pertemuan? 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu, berarti sebulan itu adalah 4 kali pertemuan. 4 kali. Konsep pembelajarannya bagaimana sih Mbak? Ceramahkah atau student center atau bagaimana? Blended ya Mbak, jadi ada yang ceramah dan kadang menggunakan game gitu. Lalu pengelompokan siswa atau muridnya itu berdasarkan apa? Level kah? Atau dia sudah umur berapa? Atau kelas berapa? Berdasarkan level tingkat kelas di sekolah gitu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan itu bisa milih dia mau private atau Bisa. apa kelompok gitu? Iya, bisa. Lalu konsep pembelajaran di Enter ini sudah seefektif apa sih menurut Mbak? Sudah cukup efektif, tapi perlu ada peningkatan mungkin ya, dalam meningkatkan skillnya di speakingnya gitu, dan juga kadang di writingnya juga, karena vocabnya masih anak masih sulit untuk menghafal vocab seperti iya, itu. menghafal vocab. Berarti harus di-upgrade tentang, menurut Mbak perlu di-upgrade tentang bagaimana cara menyikapi anak seperti itu nih. Karena masih banyak kasus anak yang kurang aware dengan vocab, dengan speaking seperti itu. Lalu untuk manajemen siswa sejauh ini atau sampai saat ini berapa sih Mbak jumlah murid di Enter sendiri? Kalau di Enter kan ada 3 cabang ya Mbak, dan kemungkinan kira-kira itu ada lebih dari 500 siswa. Dengan 500 siswa di berbagai level atau kelas. Iya. Lalu setiap kelasnya itu ada target sendiri nggak sih? Harus kelas ini ada berapa anak, setiap masuk harus berapa? Kalau itu tidak ada, tapi kalau kelompoknya itu dibatasi hanya sampai maksimal 6 orang. Jadi itu, dan juga target untuk pencapaian kompetensi siswanya, kalau yang kelas atas 9, kelas 12, kelas 6 itu lebih fokus untuk target nilai untuk menyiapkan ujian ya. Dan juga yang kelas rendah itu lebih ke meningkatkan skill aja. Berarti yang kelas atas
prospeknya mau dibuat ujian nih jadinya harus lebih lebih fokus gitu ya. Iya, fokus di materinya. Lalu dengan banyaknya siswa, apa sih yang masalah yang sering dihadapi sebagai tentor menurut Mbak? Masalahnya di kelas Iya. ya itu tadi, kadang tuh ada yang siswa yang aktif, kadang siswanya diam, jadinya tentornya harus pintar-pintar untuk mengondisikan kelasnya. Itu kalau kelas kelompok yang kelompok. Terus kalau yang private itu bagaimana penyelesaiannya? Kalau private lebih mudah ya Mbak, jadinya kita mengikuti siswanya aja gitu. Nggak terpaku. Kalau kelompok kan banyak orang, jadi kita harus kita fokus ini semua juga, kita nggak boleh hilang fokus ke semuanya gitu ya. Lalu dengan sebagai tentor, ketika ada dihadapkan dengan kelompok yang tidak kondusif seperti itu bagaimana penyelesaiannya Mbak? Di bimbel enter ini sebenarnya udah ada peraturannya, jadi semua tentor itu dikasih tahu untuk selalu memberikan laporan ke orang tua siswa. Ya, jadinya kalau ada siswa yang tidak kondusif, tidak mematuhi peraturan, maka nanti tentornya akan melaporkannya ke orang tuanya. Lalu apa ada punishment atau cuma sekedar lapor dengan orang tua? Sebenarnya cuma lapor, biar orang tua yang bagaimana memberitahu si siswa seperti itu. Lalu ke manajemen pendidik, sejauh ini berapa sih tentor atau guru yang sudah ada di Enter? Kalau di Enter, tentor seluruhnya itu mencakup semua mapel ya, itu kira-kira 100 orang. Sedangkan yang tentor bahasa Inggris mungkin hanya 15 orang. Kita 15 orang dari 100. Lalu berapa waktu belajar, waktu durasi mengajar di kelas itu berapa Mbak sekali pertemuan? Sekali pertemuan mengajar itu 80 menit. 80 menit itu baik kelompok maupun private? Ya, sama. Lalu apa ada kebijakan masing-masing setiap tentor di setiap kelasnya, atau itu sudah diatur di dalam lembaga? Sudah diatur dalam lembaga, jadi sudah ada peraturannya sendiri. Tapi setiap tentor bisa punya hak untuk memberikan kewenangan masing-masing nggak setiap kelasnya? Bisa. Jadi kalau misal di kelas misalnya tidak kondusif, ya bisa dengan memberikan teguran atau apa. Lalu selama pembelajaran apa ada modul atau bahan ajar yang disediakan dari Enter? Kalau terutama di tenor bahasa Inggris sendiri, modul ajarnya dari tentornya sendiri dan juga menggunakan buku dari siswa yang dari sekolahnya masing-masing gitu. Berarti tentor itu seperti mengikuti pembelajaran siswa di sekolah seperti itu nggih. Tapi juga beliau juga bisa, semuanya Mbak bisa memberikan bahan ajar juga sendiri. Lalu apa ada kegiatan rutin siswa setiap sebulan sekali kah atau satu tahun sekali di lembaga tersebut? Kalau kegiatan luarnya belum ada. Seperti outing kelas? Belum ada, jadi cuma pembelajaran di kelas. Lalu ke manajemen pendidik pembiayaan, SPP dari Enter itu berapa sih Mbak? SPP di Enter itu tadi kan ada yang privat sama klasikal. Yang privat itu yang SD itu 140.000 per bulan. Terus yang SMP 160.000, yang SMA 180.000. Itu yang private. Sedangkan yang klasikal, yang kelompok. Yang klasikal itu kelompok. Ya, yang SD itu 85.000, yang SMP 100.000, yang SMA 120.000. Oke, itu
Pembayarannya setiap bulan atau setiap Pembayarannya setiap akhir bulan. akhir bulan, berarti sebulan sekali seperti itu. Ya. Lalu itu di lembaga itu pendanaan itu pure dari SPP siswa atau apa ada donatur lain selain dari SPP siswa? Pure dari SPP siswa. Tapi seumpama kalau ada, berarti selama ini belum ada donatur atau uang luar gitu ya Mbak? Belum ada. Tapi menurut Mbak itu diperlukan atau tidak? Perlu sekali. Perlu sekali. Lalu kira-kira apa saja sih kebutuhan pengeluaran di Enter itu? Pengeluaran di Enter pastinya untuk menggaji tentornya dan juga nanti perawatan pemeliharaan kelas, Sarba. iya, sarana prasarana, wifi dan Lalu sarana prasarana, tadi pembiayaan tentang sarana prasarana. Apa aja sih Mbak sarana prasarana yang disediakan di Enter? seperti alat tulis dan juga ada ini print. Print. Ya, udah ada Buku-buku. buku-buku ya. Apa ada disediakan mainan untuk anak gitu? Tidak ada. Berarti ini benar-benar pure untuk belajar seperti itu Mbak ya? Iya. Lalu dengan sarana prasarana tersebut apa menurut Mbak sebagai tentor apa sudah mencukupi atau harus ada upgradean? Sejauh ini di cabang yang baru itu belum ada, belum dikasih print ya, jadinya mungkin kedepannya semuanya bisa merasakan untuk menggunakan print tadi, memudahkan tentor. 3 cabang itu Mbak berada di cabang yang ada di Tegalayang. Galayang. Oke, cukup sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sama-sama, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.